Oke, jadi ini adalah demo dari dashboard workspace. Di halaman homepage ini ada beberapa bagian database ya. Yang pertama ada klien aktif. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan daftar klien yang aktif, entah itu ada project berjalan atau ada meeting yang sedang menunggu gitu. Jadi nanti kalau teman-teman punya klien yang memang projectnya lagi berjalan, otomatis masuk ke homepage ini. Lalu juga ada project list yang dimana teman-teman bisa mantau project-project yang sedang berjalan di sini. Ada freelance project, ada long term project, ada personal. Contoh aku kasih uh, freelance project, misal logo desain. Klien B misal. Lalu aku tentuin deadline-nya misal tanggal 13. Di sini juga otomatis ganti. Oh, bentar aku kasih ini deh deadline-nya biar seminggu. Ya. Dan teman-teman juga bisa menambahkan prioritasnya, status dan lain sebagainya, project link dan lain sebagainya. Di sini pun juga teman-teman bisa menambahkan informasi terkait projectnya, ada brief, referensi, progress, revisi, final dan lain sebagainya. Gitu. Begitu juga dengan long term project atau agensi project dan personal. Sama seperti freelance project, tapi peruntukannya itu beda-beda gitu. Lalu ada meeting minggu ini itu teman-teman bisa menambahkan list meeting ya. Nah, di sini misal meeting dengan klien A misal. Nah, misal tanggal meetingnya itu kapan, teman-teman bisa tentukan. Lalu link meetingnya itu apa, misal pakai Zoom, pakai Google Meet gitu, teman-teman bisa tambahkan. Lalu semisal kalau kliennya itu sudah ada di daftar ya, daftar list klien ini, maka akan masuk otomatis di sini. Teman-teman tinggal tambahkan aja, misal kayak Pak Deddy Jarwo. Atau jika kliennya belum ada di sini, bisa klik ini lalu tinggal tambahkan nama kliennya siapa gitu. Nah, ini durasi meetingnya dan sebagainya. Di sini pun juga otomatis akan tertambah dengan meeting detail. Misal meetingnya ini bahas apa, lalu misal ada presentasi, teman-teman bisa upload di sini. Lalu meeting point atau kesimpulannya apa saja, lalu catatan, lalu hasil meetingnya itu apa saja bisa ditambahkan di sini. Sudah. Lalu invoice. Nah, teman-teman juga bisa bikin invoice di dashboard ini. Nah, nanti akan aku jelaskan di sini ya. Karena di bagian invoice ini hanya menampilkan invoice mana saja yang belum dibayar. Di sini ada contohnya dan support dua mata uang, ada USD, ada Indonesian rupiah gitu. Nah, di sini ada tertera bahwa Kevin ini belum bayar ya, sekitar 60 USD kurang, lalu DP-nya udah 20, teman-teman bisa tambahkan di sini. Lalu juga bisa menambahkan portfolio list di sini. Nah, untuk portfolio list teman-teman bisa tambahkan misal aku tambahkan portfolio list, lalu niche-nya itu apa bisa ditambahkan, lalu link portfolionya, misal kalau teman-teman bangun portfolio di Behance, Ripple dan sebagainya bisa tambahkan di sini. Lalu tanggal pembuatan portfolionya bisa biar bisa lihat, oh ternyata portfolio ini tuh dibikin tahun ini gitu kan, berarti masih worth it untuk dipakai gitu. Atau kalau udah usang, teman-teman tinggal perbarui lagi. Lalu juga bisa menambahkan status dari portfolionya, misal kalau portfolionya udah selesai bisa klik down, atau misal kalau masih WIP bisa in progress gitu. Lalu teman-teman juga bisa menambahkan portfolio kategori, mulai dari dummy atau fake project. Lalu ada real portfolio, ada private, ada public, quick, short cash, full cash gitu, teman-teman bisa tambahkan gitu. Misal ini portfolio logo. Nah, teman-teman juga bisa drop portfolio di sini kalau misal pengen bangun portfolio di Notion gitu. Lalu ada daily routine yang dimana teman-teman bisa menambahkan rutinitas setiap hari ya. Contoh misal aku ingin menambahkan misal gym gitu. Nah, misal prioritasnya apa? Misal prioritasnya sedang. Aku kadang nge-gym, kadang enggak gitu. Jadi prioritasnya sedang. Dan di sini teman-teman bisa klik, maka akan muncul di sini.
Nah, kalau sudah melakukannya, teman-teman bisa klik selesai, maka otomatis akan pindah di kategori besok gitu. Nah, kalau kita utak-utik tanggalnya ya, misal waktu tanggalnya 3, maka akan kembali di tanggal di kategori hari ini gitu. Jadi kalau teman-teman klik selesai, maka otomatis aktivitas ini akan hilang di hari ini dan akan pindah di hari besok. Nah, kalau teman-teman buka lagi keesokan harinya, otomatis aktivitas ini akan pindah di hari ini lagi gitu. Diulang-ulang terus sampai seterusnya. Tuh. Di sini juga teman-teman bisa menambahkan to-do list. Jadi seperti itu ya. Lalu aku akan bahas detail juga soal database di sini ya, soal demonya. Misal kayak tadi daftar klien. Teman-teman juga bisa menambahkan list-list klien di sini. Misal aku menambahkan klien, bisa klik ini buat klien baru. Misal nama kliennya Jeki gitu ya. Aku contohin aja. Change cover, misal. Oke ya, nggak bisa upload, tapi teman-teman bisa nambahkan upload fotonya di ini, klik upload aja ya. Misal aku nambahkan Jeki. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan emailnya apa aja, WhatsApp-nya, sosial medianya, website ya. Misal emailnya jeki@gmail.com, WhatsApp-nya berapa, bisa 0888, sosial medianya apa, misal instagram.com jeki, lalu websitenya apa, jeki.com. Teman-teman bisa menambahkan. Lalu untuk short project list, long project list, meeting dan sebagainya ini nyambung pada database project dashboard ya. Aku contohkan misal kalau kliennya itu nggak ada project, otomatis akan masuk di list klien yang non aktif ya di sini. Misal kalau aku tambahkan di project dashboard ada project bareng misal ya, ada project bareng dengan Jeki, maka ketika kita klik daftar klien, Jeki akan muncul di klien aktif ya. Nih ada satu project berjalan. Begitu juga dengan klien lainnya. Lalu untuk invoice dashboard, teman-teman juga bisa bikin invoice di sini dengan klik buat PayPal invoice atau Payoneer invoice. Aku contohkan misal PayPal. Nah, maka di sini akan muncul otomatis template yang teman-teman bisa ganti dan disesuaikan sendiri gitu. Begitu juga dengan rupiah invoice, teman-teman juga bisa tambahkan. Lalu juga teman-teman yang aktif konten di sosial media juga aku buatkan konten dashboard. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini. Gitu ya teman-teman untuk dashboard, untuk demo Workspace dashboard. Jika teman-teman beli, silahkan beli di produk yang sudah aku sertakan, atau jika teman-teman nonton ini di YouTube, aku sertakan link pembelian Workspace dashboardnya. Sekian dari saya, terima kasih.